Pada tahun 1968, atau kurang lebih 23 tahun pasca Perang Dunia Kedua, di bekas negara fiksi bernama Republik Zubrovka yang terletak di Eropa Timur dekat dengan perbatasan Jerman, seorang novelis muda berlibur ke pegunungan Alpen yang indah dan menginap di sebuah hotel kuno yang bernama The Grand Budapest. Sebuah hotel yang dulunya merupakan penginapan yang megah, mewah, dan sangat terkenal di masanya, sebelum Perang Dunia Kedua merubah segalanya. Kala penulis menyambangi hotel ini pada tahun 1968, hotel ini nggak lagi menarik bagi para turis, karena hanya terlihat beberapa tamu saja yang menginap di hotel ini. Nah, salah satu tamu yang menarik perhatian penulis adalah kakek-kakek tua yang dari raut wajahnya terlihat sangat kesepian. Beliaulah Zero Mustafa, sang pemilik hotel yang rutin berkunjung 3 kali dalam setahun ke hotelnya sendiri. Rupanya, Mr. Zero Mustafa pernah menjadi orang terkaya di negara fiksi yang bernama Republik Zubrovka ini. Dia memiliki sejumlah aset yang berlimpah seperti rumah-rumah mewah, pabrik-pabrik senjata, pabrik obat-obatan, tekstil, hingga tentunya hotel The Grand Budapest ini. Tapi dua pertanyaan mendasar yang memuncah di benak penulis adalah, yang pertama, kenapa Mr. Zero masih mempertahankan keberadaan hotel luas ini padahal pengunjungnya sedikit, yang secara bisnis dipastikan nggak balik modal? Pertanyaan kedua, kenapa setiap berkunjung ke hotelnya sendiri, sang pemilik hanya menempati kamar pelayan yang sempit nan kumuh, padahal di saat yang sama bisa dengan mudah mengakses kamar mewah manapun yang dia inginkan. Rasa ingin tahu sang penulis semakin menjadi-jadi kala Mr. Zero mengungkapkan bahwa beliau sebenarnya nggak membeli hotel ini. Nah, Mr. Zero yang merhatiin sang penulis muda tertarik dengannya, kemudian dengan senang hati menceritakan kisah hidupnya. Kisah seorang bocah imigran miskin yang menjadi pemuda terkaya di benua Eropa. Kisahnya berawal pada tahun 1932 atau kurang lebih 7 tahun sebelum dimulainya Perang Dunia Kedua. Mr. Zero muda adalah seorang yatim, pengungsi ilegal asal Timur Tengah yang melarikan diri dari perang yang dilancarkan oleh rezim fasis yang secara tragis juga membunuh seluruh anggota keluarganya. Desanya dibakar rata dengan tanah, sementara yang selamat terpaksa melarikan diri. Salah satu dari yang selamat dan melarikan diri ke benua Eropa adalah Zero Mustafa, yang akhirnya diterima bekerja sebagai petugas magang lobi yang diawasi secara ketat oleh Mr. Gustav H., sang manajer utama dari Hotel The Grand Budapest. Mr. Gustav adalah seorang manajer berjiwa perfeksionis yang gak mentoleransi sedikit pun kesalahan karyawannya dalam hal pelayanan dan kenyamanan untuk para tamu. Zero memulai tugasnya mulai dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Lalu apa pekerjaan dari petugas lobi? Sederhananya, petugas lobi mengantisipasi kebutuhan tamu sebelum kebutuhan itu dibutuhkan. Petugas lobi mengingat hal yang dibenci para tamu. Petugas lobi itu nggak menonjol tapi selalu ada. Dan yang terpenting, dia bisa menjaga rahasia para tamunya. Rahasia apaan? Misalnya, rahasia para janda kaya yang meminta pelayanan ekstra dari Mr. Gustav untuk menghangatkan malam-malam mereka. Nah, salah satu janda kaya raya yang telah menjadi kekasih Mr. Gustav selama 19 tahun ini bernama Madame D, yang belakangan ini merasa cemas dengan keselamatan dirinya imbas dari kekayaan berlimpah yang menjadi incaran sanak keluarga. Nggak banyak yang tahu kalau Madame D lah pemilik sebenarnya dari Hotel The Grand Budapest. Jangankan publik, pihak keluarga pun nggak sadar akan hal itu. Setelah beberapa lama bekerja sebagai petugas lobi, Zero berkencan dengan seorang gadis bernama Agatha yang sehari-hari bekerja di sebuah toko kue yang bernama Toko Mendels. Agatha sangat berbakat dalam mendesain bentuk-bentuk unik dari kue Mendels yang terkenal. Berbeda dengan Mendels, si bos toko, Gustav sangat merestui dan ngedukung hubungan Zero dengan gadis pintar ini. Pagi hari di tanggal 19 Oktober 1932, Zero buru-buru memperlihatkan koran kepada Mr. Gustav, koran yang berisi narasi apakah akan terjadinya perang, karena tank militer fasis sudah berbaris di perbatasan negara. Tapi yang paling menarik perhatian Gustav adalah berita kematian Madame D yang ditemukan tewas keracunan di kamar hiasnya sendiri. Lalu Gustav ngajak Zero untuk melayat bersama ke rumah duka. Tapi di tengah perjalanan, mereka dicegat untuk diperiksa identitas oleh tentara ZZ yang berpaham fasisme. Nah, Zero yang berdokumen imigran ditangkap oleh para petugas. Di sini, Gustav berusaha melindungi Zero. Take your hands off my lobby boy!
Dan alhamdulillahnya, seorang inspektur ZZ bernama Albert Henkels ngebebasin mereka berdua karena kenal betul dengan sosok Mr. Gustav, sang manajer The Grand Budapest. Henkels juga ngasih kartu izin wisata khusus untuk Zero biar kedepannya bisa aman dari pemeriksaan petugas. Where is she, Clotilde? Setibanya di rumah mewah Madame D, Gustav langsung ngucapin salam perpisahan kepada jenazah kekasih yang sangat ia sayangi. Acara dilanjutkan dengan pembacaan surat wasiat oleh pengacara pelaksana wasiat kepercayaan Madame D yang bernama Kovacs. Para kerabat mata duitan udah ngenantiin banget momen ini. Mulai dari anak, paman, keponakan, sepupu, ipar hingga kerabat terjauh keluar berhamburan dari sarangnya, menantikan warisan kekayaan berlimpah dari sang janda yang semasa hidupnya sama sekali tak mereka hiraukan. Kovacs mengumumkan bahwa sebagian besar warisan jatuh kepada Dimitri, putra tunggal dari Madame D. Kemudian tunjangan istimewa untuk 3 saudari dari Madame D, serta hadiah tipis-tipis untuk setiap kerabat dari keluarga besar. Tapi yang paling mengejutkan pihak keluarga adalah lukisan bernama The Boy with Apple diwariskan kepada Mr. Gustav H. Sebuah karya seni yang tak ternilai harganya ini memang sebanding dengan kebahagiaan yang dihadirkan Mr. Gustav kepada Madame D selama 19 tahun terakhir hidup sang janda. Nah, Dimitri murka karena lukisan itu dihadiahkan kepada pelayan hotel yang senantiasa meniduri emaknya. Sebelum pulang, Gustav dan Zero diam-diam ngambil lukisan itu untuk diamankan. Sang kepala pelayan bernama Serge X juga ikut membantu mereka. Serge kayak pengen ngasih tahu sesuatu ke Gustav, tapi dia mengurungkan niatnya karena kondisi yang gak memungkinkan. Gustav dan Zero lalu nyembunyiin mahakarya seni itu di brankas hotel The Grand Budapest. Nggak lama kemudian, karena desakan keluarga Madame D, para polisi datang untuk menjemput Gustav. Albert terpaksa menahan Gustav karena Gustav lah orang yang terakhir ditemui oleh Madame D sebelum janda tua itu ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya. Saksi kejadian adalah Serge yang telah melarikan diri dan sedang diburu oleh para polisi. Gustav yang didakwa dengan kasus pembunuhan langsung dijebloskan ke penjara selama menunggu masa persidangan. Dan syukurnya kepribadian Gustav yang menyenangkan membuatnya lebih mudah diterima oleh para napi di sana. Nah, sekelompok napi senior yang bakalan dieksekusi mati dalam 2-3 bulan ke depan rupanya telah menemukan kelemahan dari lantai penjara. Dan mereka ngajak Gustav untuk kabur bareng dengan syarat Gustav ikut ngebantu buat nyeludupin alat yang bisa digunakan untuk menggali lubang. Nah, di sini tugas Agatha untuk membantu Gustav. Biasanya, makanan yang dibawa ke penjara tetap diperiksa dengan teliti. Tapi untuk kue Mendels yang terkenal, para sipir merasa kasihan kalau harus ngerusak kue yang seindah ini. Penggalian pun dimulai. Di sisi lain, Dimitri mengintimidasi Kovacs agar seluruh kekayaan Madame D jatuh ke tangannya, termasuk lukisan The Boy with Apple. Tapi Kovacs, sang pengacara taat hukum, menolak untuk bekerja sama. Malamnya, anak buah Dimitri yang bernama Joplin ngebuntutin Kovacs dan ngebunuh Kovacs di sebuah museum. Sementara di penjara, lantai sel sudah berhasil dibobol. Gustav dan kawan-kawan napi mulai mengeksekusi rencana mereka untuk kabur dari penjara. Salah satu dari napi mengorbankan dirinya agar 4 yang lain bisa kabur.
dan pengorbanannya nggak sia-sia. Sementara Zero udah nunggu mereka di luar tembok penjara. Di situ pula Gustav berpisah dengan 3 napi lainnya. Albert yang memimpin investigasi terhadap para napi yang kabur langsung memerintahkan anggota militernya untuk menyisir area sekitar. Lalu Gustav ngehubungin koneksinya sesama manajer hotel untuk membantunya melarikan diri sejauh mungkin. Bergabung di komunitas terbukti sangat membantu di saat-saat yang sulit. Anggota komunitas juga berhasil melacak keberadaan Serge, si kepala pelayan yang merupakan saksi kunci kasus pembunuhan Madame D yang menyeret Gustav ke dalam jeruji besi. Tapi Gustav entah kenapa masih yakin kalau Serge adalah orang baik dan pengen ngedengar langsung dari Serge tentang apa yang sebenarnya terjadi. Jopling juga udah ngantongin alamat Serge setelah menginterogasi adik perempuan dari Serge. Sayangnya wanita itu juga mati di tangan Jopling. Gustav dan Zero akhirnya ketemuan dengan Serge di daerah pedalaman jauh di atas pegunungan. Di dalam bilik pengakuan dosa di sebuah biara, Serge cerita kalau Madame D dibunuh oleh putranya sendiri, Dimitri, sang penggila harta, dan tentu Jopling yang bertindak sebagai eksekutor. Serge juga bilang kalau dia sebenarnya udah nyisipin surat wasiat kedua dari Madame D di balik lukisan The Boy with Apple. Dan surat wasiat inilah yang benar-benar surat wasiat terakhir dari Madame D. Selembar surat yang punya kekuatan hukum yang kuat untuk menentukan kepada siapa kekayaan berlimpahnya diwariskan. Di tengah perbincangan, tiba-tiba Serge dibunuh oleh seseorang yang tak lain adalah Jopling. Gustav dan Zero segera mengejarnya. Pengejaran berakhir dengan terpojoknya Gustav di tebian tebing. Jopling, si psikopat berdarah dingin, bersiap menjatuhkan Gustav, tapi Zero berhasil menyelamatkan sang mentor. Sementara di ibu kota, perang telah dimulai. Gustav meminta Agatha untuk ngambil lukisan The Boy with Apple yang ada di berangkas hotel. Agatha menyelinap di antara kerumunan militer fasis yang ngejadiin hotel The Grand Budapest sebagai markas mereka. Sayangnya, aksi Agatha kepergok sama Dimitri. Agatha yang nyoba kabur berakhir bergelantungan di sebuah jendela. Pelor panas dari senjata api nggak ngehentiin Zero yang dengan heroik mencoba menyelamatkan kekasihnya. Tapi endingnya dalam kondisi yang sama, bergelantungan juga. Yang penting mah usaha. Surat wasiat Madame D yang ada di balik lukisan akhirnya menenangkan suasana. Albert memimpin rekonsiliasi antara kedua pihak dan membukakan surat berharga itu. Isinya seperti yang kalian tebak, semua aset Madame D diwariskan kepada Mr. Gustav H. Mulai dari rumah-rumah mewah, pabrik-pabrik senjata, pabrik obat-obatan, tekstil, hingga tentunya hotel The Grand Budapest menjadi milik Mr. Gustav H. Sementara Dimitri berhasil melarikan diri dan berstatus buron atas dakwaan pembunuhan 4 orang sekaligus. Ibunya sendiri, pengacara Kovacs, Serge X, dan adiknya. Nggak lama berselang, Gustav memimpin acara pernikahan antara Zero dan Agatha. Tepat pada hari ke-21 sejak Republik Zubrovka yang merdeka diinvasi oleh militer ZZ yang dipimpin oleh bapak-bapak berkumis potongan tahu, Mr. Gustav, Zero, dan Agatha berniat mengunjungi rumah mewah peninggalan Madame D sekalian ziarah. Tapi dejavu, para penumpang kereta lagi-lagi dirazia oleh militer ZZ. Dan kali ini, visa migrasi khusus untuk Zero yang ditandatangani oleh Albert sebelumnya dianggap enggak berlaku lagi. Mr. Gustav yang berusaha membela Zero akhirnya dieksekusi mati karena dianggap melawan petugas. Kita kembali ke timeline utama film. Zero yang sudah tua lanjut cerita.
kalau hotel ini tetap dipertahankan untuk mengenang Agatha, istri tercinta yang meninggal secara tragis bersama buah hatinya dengan Zero akibat wabah flu Prusia. Tragedi itu terjadi tepat 2 tahun sejak pernikahan mereka. Zero juga menempati kamar pelayan yang sederhana untuk mengenang momen-momen terindah dalam hidupnya. Dan cerita tentang Mr. Gustav H. dan Mr. Zero Mustafa pun selesai di sini. Tahun 1985 atau sekitar 17 tahun sejak penulis mendengar kisah ini langsung dari Mr. Zero Mustafa. Penulis membukukan kisah itu dalam sebuah novel yang berjudul The Grand Budapest Hotel. Tahun 2014, sebuah film dengan judul yang sama diselesaikan. Sementara tahun 2024, admin merangkum alur cerita film The Grand Budapest Hotel ini untuk kalian. Dan have a nice day teman-teman sekalian. Semoga ada pelajaran hidup yang tersampaikan dan semoga ada hikmah yang bisa diresapi, direnungi, selanjutnya diamalkan. Jangan lupa cek konten kami yang lain, bantu channel ini dengan klik subscribe, juga aktifkan loncengnya, like jika berkenan agar channel ini ke depannya bisa lebih berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa.